Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Ya, baik Pak Ya, Pak. Patrialis Akbar. Bapak pernah menyampaikan bahwa Bapak sekarang ini bergerak di bidang law firm Patrialis Akbar. Kami tentunya ingin juga mengetahui Pak, Ya, seperti apa sebenarnya? ya. Sebetulnya background saya, Pak, sebelum saya diberikan kesempatan untuk menjabat di negara ini, background saya itu memang pengacara, Pak, lawyer, Pak, dengan berizin. Oh, Ada izinnya resmi, gitu. Karena saya melihat itu adalah satu profesi yang bagian dari profesi yang cukup mulia. betul. Kenapa? Karena dengan profesi itu kita bisa membantu masyarakat. Ya, ya. Baik itu masyarakat yang mampu maupun yang tidak Ya. mampu. Karena itu ada wadah. Ya. Karena kita bisa memberikan pencerahan juga Ya. kepada mereka-mereka yang sedang bersengketa. Apakah itu juga sengketa ada hubungan dengan keluarga, Ya. dengan waris, dengan perusahaan, ya, corporate, ya, Ya. atau juga persoalan-persoalan hukum secara internasional, Oh, ya. ya, ya. Itu sebetulnya satu profesi yang menurut saya cukup memberikan janji pahala juga, Pak. Ya, ya, ya. Di samping pahala tentu juga ada rezeki di situ. Ya, ya, ya. Ya, kalau kita mengurusi satu perusahaan besar, nggak mungkin lah kita Ya, ya, nggak ya. dapat rezeki, ya kan? Ya. Jadi rezeki Allah itu di mana-mana, dan Ya. itu cara Allah memberikan kita itu dengan berbagai cara. Betul. Tergantung juga dengan kemurahan kita. Ya. Pada waktu kita punya, gitu kan, kita mudah nggak memberikan kepada orang-orang lain, misalnya kan? Nah, itu insya Allah rezekinya akan terungkap. Amin. Mudah-mudahan, Pak. Nah, jadi saya setelah diamanahkan oleh negara ini menjadi pemegang amanah lah ya, Ya, istilahnya ya, di beberapa bidang yang menurut saya amanah ini sudah melampaui mimpi-mimpi saya, Pak, Masya Allah. yang tidak pernah terfikir. Misalnya saya pernah menjadi anggota legislatif, Ya. langsung menjadi anggota DPR Republik Indonesia, itu diberikan kesempatan 10 tahun Ya. sama Allah. Oh, ya, Dua periode itu, Iya, iya. 99 sampai dengan 2009. Iya, iya, iya. Yang dulu saya nggak tahu waktu kecil-kecil, pemuda, nanti saya mau jadi apa gitu kan ya. Nah, Masya Allah, dan situ kita bisa berjuang, Iya. ya, berjuang untuk kepentingan rakyat, ya. Dan tentu kita juga dapat upah, dapat gaji Iya, iya. dari rakyat. Bahkan di DPR itu setelah kita berhenti, kita juga dapat pensiun. Yang selama ini nggak pernah kepikir kita bisa di sana. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya di dalam membentuk undang-undang. Oh, Ya, bagaimana kita mengetahui background satu undang-undang? Apa nih latar belakang ini? Nah, itu membantu kekayaan khazanah ilmu kita di dalam dunia kepengacaraan. iya. Begitu juga ketika setelah saya jadi DPR itu Iya. diberikan oleh Allah menjadi bagian dari eksekutif, jadi Menteri Hukum dan HAM, itu malah lebih incas lagi, karena semua peraturan perundang-undangan itu melalui kami sebagai Menteri Hukum dan HAM. Jadi otak saya itu diisi dengan berbagai macam latar belakang masalah-masalah di negara ini. Seluruh undang-undang itu melalui Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya harus paham. Nah, insya Allah itu kan memperkaya saya juga. Iya, iya, iya. Bahkan terakhir Allah berikan kesempatan kepada saya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi Iya, iya. sebagai bagian dari yudikatif. Iya, iya, iya. Kalau menteri tadi eksekutif. Iya. Waktu di yudikatif pun saya diberikan hak oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang untuk menilai ini undang-undangnya benar apa enggak sih. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kalau undang-undangnya nggak benar, terus bagaimana seharusnya? Rujukannya nggak apa? Kita lihat konstitusinya. Iya. Nah, jadi pengalaman saya di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif ini, insya Allah itu
menambah support Hmm. dari kerja saya yang harus profesional sekarang ini. Profesional dalam artian dalam bidang swasta, ya. Makanya saya kembali membuka law firm, itu. Dan alhamdulillah pada pemilu 2024 kemarin mengenai pemilihan umum anggota legislatif, anggota DPR, DPRD, saya juga mendapat amanah ya dari beberapa partai politik untuk bisa menjadi lawyer mereka ketika ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Karena menurut saya memang sengketa-sengketa seperti ini sudah harus di-manage dari awal. Nah, kita kan akan masuk ke pemilu kepala-kepala daerah ini, Pilkada ya, Pak? di pilkada. Nah, menurut saya itu juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari cara para calon-calon kepala daerah itu mempersiapkan diri secara hukum, secara dini, gitu. Sehingga kalaupun ada konflik di dalamnya, ya ada gugatan-gugatan, ya, atau kita juga dirugikan dalam pelaksanaan, maka memang ada beberapa trik yang harus dipersiapkan oleh para kepala daerah. Pertama, semua kepala daerah itu, baik itu berasal dari partai politik maupun juga perseorangan, mereka itu harus memiliki tim yang kuat, ya, tim manajemen yang kuat. Karena namanya pemilihan secara langsung sekarang itu memerlukan persiapan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Baik ketika kita dirugikan, ya kan, maupun juga ketika kita mempertahankan hak-hak kita, itu perlu. Misalnya dalam pelaksanaan pemilu itu ya mereka harus punya saksi, karena saksi itu adalah bagian dari organ yang sangat penting di dalam memperjuangkan hak maupun dalam mempertahankan hak. Nah, saksinya pun harus diberikan sosialisasi oleh orang para ahli apa yang harus dilakukan. Karena itu kan banyak ini Pak, banyak persoalan-persoalan manajemen yang harus mereka pahami. Misalnya nanti kan ada misalnya kalau terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan, ya mereka bisa mengajukan keberatan. Mereka keberatannya bagaimana? Bukan hanya dari bicara, tapi ada form keberatan dan kita dapat tembusannya. Itu dijadikan dasar, gitu. Kemudian nanti mungkin penyelenggaranya nggak fair, kita bisa dari awal melakukan protes, karena di situ penyelenggara itu kan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nanti ada yang namanya Bawaslu atau Panwaslu, kita keberatan secara tertulis, itu kita simpan, gitu Pak. Begitu juga pada saat pelaksanaan, kemudian saat penghitungan suara, ya bisa berubah setiap saat. Nah, ini perangkat ini mesti disiapkan. Begitu juga persiapan-persiapan ketika kita di dalam memperjuangkan hak atau mempertahankan hak kita, carilah pengacara-pengacara yang profesional, yang paham, jangan sembarangan. Yang nggak paham ya kasihan. Atau bentuklah tim yang paham, di dalamnya ada orang-orang profesional. Kalau ke Mahkamah Konstitusi itu tidak selalu harus pakai pengacara, tapi bisa juga tim yang dibentuk oleh mereka, asal diberikan surat kuasa ya kepada tim. Nah, jadi banyak sekali saya melihat itu kelemahan ya, semangatnya tinggi, tapi persiapannya kurang. Nah, seperti kemarin beberapa bulan yang lalu itu kami mewakili Partai Hanura itu. Ya, alhamdulillah dari 12 perkara yang kami tangani, alhamdulillah kami bisa berhasil menang itu 9 perkara. Masya Allah. Kalau yang 3 perkara lagi memang buktinya nggak cukup. Nah, kenapa? Karena kita
bekerja dengan tim. Kita pelajari aturan hukumnya, ya kan? Semaksimal mungkin kita rinci, kita cari bukti-buktinya, dan insya Allah bisa berhasil. Nah, jadi saya mau menasihatkan saja kepada para kepala daerah dari secara dini harus mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin, ya. Bentuklah tim dengan baik, persiapkanlah tim hukum juga dengan baik, sehingga nanti ketika saudara-saudara ingin mempertahankan hak, memperjuangkannya, udah mulus, karena waktunya nanti akan terbatas, Pak. Jadi dari penetapan Komisi Pemilihan Umum maksimal itu hanya 3 hari. Itu sudah harus masuk ke Mahkamah Konstitusi, kalaupun ada perkara-perkara seperti itu. Kemudian law firm ini apa programnya Pak yang mungkin sudah akan dan mungkin akan terus Iya, kalau law firm ini kan sebagai satu kantor advokat ya, yang tugasnya memberikan bantuan hukum. Ya, berikan bantuan hukum terhadap seluruh masalah-masalah hukum yang terjadi di Republik ini, yang diinginkan, tapi ada kaitannya dengan diri orang itu. Ya, baik itu perdata, kerugian secara keperdataan, kerugian secara pidana. Banyak juga orang yang tiba-tiba dituduh melakukan suatu tindak pidana padahal enggak. Itu harus dibela. Bukan kita membela orang yang salah, enggak. Tapi mendudukkan pada proporsinya. Dia nggak salah kok. Kenapa dia dihukum? Gitu. Banyak Pak terjadi Pak di Republik kita ini. Ya, tiba-tiba orang jadi tersangka. Ya kan? Tiba-tiba orang dihukum begitu berat. Padahal tiba-tiba orang itu dulu sudah pernah dihukum lagi. Karena dia bodoh, ya sudah. Akhirnya disikat terus. Betul. Ini. Jadi dia bisa melakukan pendampingan, membela hak-hak asasi, membela hak-hak harta benda, membela harkat martabat, membela segala macam lah, ya, yang memang harus dibela. Nah, itu memang ada yang komersil dan juga ada yang tidak komersil. Nah, sebagai seorang pengacara itu harus paham kode etiknya seperti itu. Ada yang boleh bayar, ada juga yang gratis. Nggak mesti selalu harus bayar. Nah, kalau kita membela yang gratis, ya udah niatnya antara lain ya keikhlasan itu. Kalau membela lain keikhlasan juga, tapi pasti ada ingin mendapat apa namanya upah gitu. Sekarang betul. Sekarang terakhir nih Pak nih, ini terkait dengan isu yang sedang current isu Pak, ini mengenai judi online yang juga merambah kepada tidak saja kepada anak-anak muda, tapi juga kepada anggota dewan dan mungkin juga ada aparatur pemerintahan, para penegak hukum. Ini gimana Pak? Iya, saya kira masalah judi itu Pak, di dalam sistem hukum kita itu sudah dilarang Pak. Kalau saya nggak salah itu pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, kalau saya nggak salah, saya udah lama nggak baca-baca nih tentang masalah pidana itu. Memang perjudian itu dilarang dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Nah, jadi menurut saya ini memang kalau rakyat ini ingin berharkat dan bermartabat, yang punya kewenangan, kekuasaan di negara ini kan ada Pak. Ya kan? Ya, kalau dalam bidang itu ya kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi harus tegas. Ya, termasuk orang-orang yang dikenal, pejabat-pejabat, ya kan? Apapun jabatannya, apakah dia anggota perwakilan rakyat apa bukan? Apakah dia birokrasi, ya kan, birokrat apa bukan? Semuanya. Ya. Jadi harus ditegakkan hukumnya. Tapi kalau memang mereka nggak ada, jangan dicari-cari kesalahannya. Jadi karena ini akan merusak citra negara juga. Judi itu kan spekulasi. Masa masyarakat dibiarkan hidup berspekulasi? Akibatnya mereka itu akan merambah Pak. Itu judi itu juga nggak kalah dari narkoba Pak. Kalau dia sudah berjangkit dengan hobi judi, itu rumah pun dijual, mobil bisa dijual, pintu-pintu kosannya bisa dijual Pak. Iya. Karena dia, ya kan, sudah terjamah dengan cara mencari uang dengan cara spekulasi itu.
Nah persoalannya adalah antara lain, ya memang banyak pengangguran Iya. di negara ini. Padahal yang dinamakan kesejahteraan ya Pak ya. Bapak bisa lihat di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Tenaga Kerja dan undang-undang lainnya. Yang dikatakan kesejahteraan ini, ingat nih pemerintah ini, ya kesejahteraan itu adalah di mana ada pembangunan itu ada kesejahteraan. Artinya apa? Dimanapun ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini, maka rakyatnya prioritas bekerja di situ. Ya, paham. Harus rakyat kita diutamakan. Kecuali pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak memiliki skill. Dalam bidang itu, terus kita impor orangnya. Boleh. Itu tidak dilarang. Tapi dalam pekerjaan-pekerjaan kasar, ya, bawa mobil, macul, gali lubang, apa segala macam itu ya. Ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa lah. Ya, yang tidak memiliki teknologi canggih. Rakyatnya diutamakan. Jangan di situ ada pekerjaan bikin apa, rakyatnya cuma nonton, nggak dapat apa-apa. Itu kesejahteraan nggak jalan. Itu tugas pemerintah. Kalau uang negara itu tugas pemerintah. Bapak bayangkan Singapura, Malaysia, Korea, kan banyak tuh bangunan-bangunan tinggi Pak. Kenapa bisa? Pekerjaannya orang Indonesia Pak. Antara lain. Itu bukti bahwa masyarakat kita punya kemampuan. Nah, jadi ada skala prioritas bagi pemerintah, ya, skala prioritas bagi pemerintah untuk mempekerjakan rakyatnya supaya makan. Itu dia Pak, betul. Jangan hanya nongkrong dia ngelihat orang bekerja, gitu loh, ya. Di negaranya sendiri. Iya, negaranya sendiri, punya negara. Itulah gunanya ada yang ngurusin negara. Kita patuh kepada pemerintah, tapi pemerintahnya pun juga memberikan kesempatan kepada rakyatnya. Gitu loh Pak, itu yang namanya kesejahteraan. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya di dalam bidang itu dilihat oleh pimpinannya, ya ini orang ini nggak ada mensejahterakan masyarakat, ya udah ganti aja orangnya. Kan gitu. Nah, apalagi seorang presiden, dia pasti sayang sama rakyatnya. Tapi kalau dilihat di bidang-bidang tertentu, dalam hal-hal tertentu yang dilihat akan merugikan rakyat, presiden tuh bisa marah sama bawahannya Pak. Bisa memerintahkan, bisa diganti. Gitu. Jadi kita berharap, ya, tapi kan kasihan juga dong presidennya kalau sampai seperti itu masih dikasih tahu. Harusnya pejabatnya lebih tahu. Ditugaskan oleh presiden ya terima, tapi laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sedikit-sedikit presiden, ya kan? Presiden itu kan ada polisi besar nanti yang beliau lakukan, baik secara nasional maupun secara internasional. Bukan hal-hal yang teknis ya Pak. Iya, bukan masalah teknis saja kecil. Nah itu ada pembantunya di situ. Pembantunya yang harus sadar. Itu. Jadi jangan sedikit nanti presidennya dimaki-maki. Bukan, ya kan? Kenapa ini? Orang rakyat situ nggak dipekerjakan, panggil. Siapa yang situ? Misalnya di pemerintah di daerah ada gubernur, ya kan? Ada bupati, tanya kenapa? Apa pertanggungjawabannya, akuntabilitinya kepada rakyat yang ada di situ? Gitu. Wah, ini ada tambang besar. Tambang itu dari dulu rakyat kita bisa, Pak. Sejak zaman Bahela itu, tambang itu rakyat kita udah bekerja. Dipekerjakan mereka. Gitu. Kenapa Allah memberikan sumber daya alam di Republik ini? Karena untuk kesejahteraan kita. Kan gitu. Untuk bekerja aja mereka nggak dapat. Kita bukan diskriminasi, tapi di dalam hidup berbangsa dan bernegara harus ada skala prioritas. Itulah gunanya pemerintah. Jadi jangan begitu jadi bupati, jadi gubernur, atau jadi wali kota, cuman gagah-gagahan doang, rakyatnya miskin. Itu nggak boleh. Ya kan? Ada anggaran dari negara, apalagi proyek-proyek negara. Kita butuh pemimpin-pimpinan seperti itu. Jangan melulu presiden aja yang disalahin. Bawah. Ya, kasihan Pak. Kalau presidennya jadi sasaran. Kan gitu. Saya nggak yakin kalau presiden tidak punya kebijakan untuk mensejahterakan. Pasti punya kebijakan. Baik Pak Patrialis Akbar, ini menarik sekali.
sebenarnya pengen lebih banyak lagi, tapi pada satu saat mungkin saya akan ke Kuningan, Pak. Silakan Pak, Kita silakan Pak. main jalan. Welcome Pak, welcome Pak. lagi, ya. Yang penting dikasih tahu dulu. Siap. Kadang-kadang kita ada di sini, ada di mana. Iya. Bisa kalau di pondok, Iya. berarti sana kosong. Baik kalau gitu Pak, terima Iya. kasih atas waktunya. Mungkin kita sambung di lain Insya Allah, kesempatan. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak Bambang ya, Pak Bambang Purwanto. Iya. Ya, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Allahu, Allahu, Allah.